Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini selain belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar tematik 2, yaitu mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Selamat belajar. Baik, anak-anak, di tema 2 kali ini kita akan belajar tentang karya seni tari. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang karya seni patung, di tema 2 yang akan dibahas SBDP-nya adalah seni tari. Nah, tari itu mempunyai beberapa macam gerak. Maksudnya gerakan tarinya terbagi kepada beberapa bagian. Ada yang disebut dengan gerak tari klasik. Gerak tari klasik ini adalah tarian yang gerakannya itu menyerupai bentuk aktivitas atau kegiatan manusia. Contohnya tari topeng, tari golek, dan tari bedaya. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan gerak tari kerakyatan. Nah, kalau gerak tari kerakyatan itu gerak tarinya meniru kegiatan dan emosi manusia atau juga seperti perangai hewan. Perangai itu perilaku aktivitas hewan. Contohnya tari Reog Ponorogo, tari ketuk dulu. Kemudian ada lagi yang disebut tari merak. Kalian tahu tari merak? Kalau tari merak itu seperti perangai hewan apa? Hewan burung. Nah, itu adalah contoh tari kerakyatan. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut gerak tari kreasi baru. Nah, kalau gerak tari kreasi baru itu gerak tarinya dibentuk dari tari yang sudah ada, kemudian digabungkan atau dipadukan atau dikembangkan dengan gerak tari yang baru. Contohnya ada tari saman, tari kecak. Ibu kalau tari merak bisa dibikin tari kreasi baru? Bisa. Jadi gerakan awalnya seperti apa, gerakannya sudah adanya, kemudian dikreasikan kembali oleh kita. Sebenarnya seluruh tarian yang lain juga bisa kita buat tari kreasi baru dengan cara apa Bu? Dengan cara memadukan gerakan-gerakan yang sudah ada dengan gerakan yang sudah kita buat. Jadi gerakan yang ada nih yang memang seharusnya gerakannya seperti kayak misalnya tari merak itu kan gerak utamanya memang tari yang menirukan perangai hewan. Kemudian dipadukan dengan gerakan-gerakan kita yang baru, misalnya divariasikan gerakannya seperti itu ya. Jadi ada 3 macam gerak tari klasik, gerak tari kerakyatan, dan gerak tari kreasi baru. Nah, selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang berbagai gerakan tari, sekarang kita akan membahas tentang pola lantai. Pola lantai itu apa Bu? Pola lantai itu adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Jadi penari itu saat dia menari itu kan akan membentuk formasi. Nah, pada saat melakukan gerakan tari biasanya dia berpindah-pindah tempat. Nah, gerakan pindah-pindah tempatnya itu melalui suatu pola disebut pola lantai. Nah, secara garis besar, pola lantai itu terdiri dari 2 pola dasar, yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Nanti pola garis lurus itu ada lagi bagian-bagiannya, kemudian pola garis melengkung juga ada bagian-bagiannya. Nah, dengan adanya pola lantai ini, maka tarian yang dibawakan penari akan terlihat lebih menarik, terlihat lebih bervariasi, jadi tidak monoton. Jadi si penarinya tidak hanya berdiam diri di satu titik, di satu tempat, tapi dia akan berpindah-pindah tempat melalui pola lantai tadi. Berikutnya, macam-macam pola lantai. Tadi kan sudah Ibu sampaikan ada 2 pola dasar pada pola lantai. Ada pola garis lurus, kemudian ada pola garis lengkung. Nah, di sini kalian bisa lihat pola garis lurus itu bagian-bagiannya ada pola apa saja. Kemudian pola garis lengkung itu bagian-bagiannya ada pola lantai apa saja. Kalian bisa seperti yang tadi sudah dibahas, pola lantai itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, kalau tadi jenis pola lantainya, kalau sekarang itu berdasarkan jumlah penari yang membawakannya.
jumlah penari yang menampilkan tarian dengan pola lantai tersebut. Ada pola lantai tari tunggal, berarti tarinya itu hanya dimainkan oleh satu orang penari. Nah, polanya seperti apa, Bu? Bisa pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Selanjutnya, pola lantai tari berpasangan. Kalau tadi tari tunggal hanya satu penari, nah kalau pola lantai tari berpasangan ini adalah pola lantai yang dibawakan atau yang ditampilkan tariannya oleh dua orang. Jadi bisa secara berpasang-pasangan atau dalam satu kelompok tarian itu bergantiannya gerakan-gerakannya secara berpasang-pasangan, tapi dilakukan secara bersamaan. Berikutnya, pola lantai tari berkelompok. Jadi, pola lantai atau tarian yang dibawakan yang ditampilkan oleh sekelompok penari, beberapa orang penari. Sedangkan pola lantai yang dapat dibentuknya itu biasanya berupa pola lantai dengan garis dasar lengkung seperti pola lantai melingkar, pola lantai yang membentuk angka 8, atau pola lantai lengkungan. Nah, di sini ada contohnya, ada pola lantai lingkaran pada tari Pakarena dari daerah Sulawesi. Nah, di sini ada contoh pola lantai pada gerakan tari merak. Tari merak itu adalah tari yang berasal dari daerah Jawa Barat. Seperti yang sudah tadi Ibu bahas, tari merak itu bisa disebut sebagai gerak tariannya gerak tari klasik atau gerak tari kerakyatan karena gerakan-gerakannya itu menyerupai kegiatan manusia, menyerupai kegiatan perangai hewan, tepatnya perangai hewan karena menyerupai gerakan-gerakan burung. Jadi disebutlah tari klasik atau tari kerakyatan. Tapi jika gerakan pada tari merak ini nantinya misalnya dikembangkan lagi atau dipadukan lagi dengan gerakan-gerakan yang baru, nah bisa juga tuh tari merak disebut dengan tari kreasi baru. Tari merak biasanya diperagakan secara berkelompok. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, ini ada pola lantai pada gerakan tari merak. Untuk contoh di gerakan pertama ini, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai horizontal. Jadi si penari melakukan formasi garis lurus ke samping, mendatar. Ingat, kalau horizontal itu ke sebelah kanan atau kiri, jadi mendatar gitu lah. Kalau vertikal kan lurus, kalau misalkan dalam gambar itu berarti ke atas kalau vertikal tuh. Tapi kalau dalam barisan berarti kalau vertikal lurus ke depan, kalau horizontal lurus ke samping. Baik anak-anak, untuk gerakan yang kedua, ini menggunakan pola lantai garis lurus diagonal atau saling berhadapan. Kalian bisa lihat arah panahnya di situ ya, Nak. Jadi gerakan kedua ini saling berhadapan posisinya. Nah, Nak, pada gerakan kedua ini pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus atau diagonal saling Gerakan selanjutnya, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus diagonal tetapi saling berlawanan arah. Kalian dari mana tahu berlawanan arahnya, Bu? Kita lihat, Nak. Lihat arah panahnya. Iya, itu mereka saling berlawanan. Kalau tadi kan berhadapan, ya. Kalau yang berikutnya, gerakan selanjutnya adalah saling berlawanan arah. Nah, gerakan selanjutnya, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis melingkar. Berarti ini pola lantai yang garis dasarnya lengkung. Penari melakukan gerakan secara melingkar menghadap ke arah luar. Kalian lihat semuanya membentuk lingkaran, melingkar, mengelilingi, kemudian arahnya atau pandangan para penarinya ke arah luar. Maksudnya bukan ke dalam lingkarannya tapi ke luar. Ya, seperti itu.
Nah, untuk tugas berikutnya, minggu ini itu kan jadwal kita seperti biasa. Minggu pertama itu pengetahuan. Nanti di minggu berikutnya pada pembelajaran keterampilan, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk melakukan gerakan tari, mempraktikkan gerakan tari. Harinya hari apa, Bu? Boleh bebas kan? Nah, sekarang kalian coba perhatikan di sini ada contoh-contoh gerakan tari merak. Kalian bisa belajar dulu di rumah. Nanti tarinya boleh bebas atau Ibu temukan, Ibu akan informasikan kembali. Kalian boleh siap-siap terlebih dahulu, boleh cari referensi. Mau nari apa ya? Tuh ya. Di sini ada contoh gerakan tari merak. Kalian bisa cek ada. Yang pertama, angkat kedua tangan kalian, kemudian turunkan, mengatupkan tangan dan kaki, dirapatkan tangan dan kakinya, kemudian digerakkan tangan kanan ke atas ke bawah, dilambaikan ke atas dan ke bawah, kemudian setelah tangan kanan dilambaikan ke atas ke bawah, baru tangan kirinya digerakkan ke atas dan ke bawah. Nanti kalian bisa cek banyak referensi ya, mau menari seperti apa, nanti Ibu akan informasikan. Tariannya itu bebas atau Ibu yang tentukan. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran SPDP kita hari ini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung disampaikan. Tugasnya sudah Ibu share di Classroom, nanti kalian bisa mengerjakan langsung di Google Form-nya. Jangan lupa silakan catat hal-hal penting yang sudah Ibu sampaikan. Kalau misalnya ada yang perlu dicatat, silakan catat, tapi tidak usah dikirim ke Ibu. Ya, itu untuk bahan belajar kalian di rumah. Kemudian, buku tematiknya jangan lupa dibaca-baca. Nanti Ibu akan share halaman-halaman berapa yang ada materi SPDP dan bahasa Indonesia hari ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf, sampai berjumpa secara virtual di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.